rata-rata kurangnya di bagian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu misalnya kayak mbak-mbak mau bahas online. Nah, online itu misalnya online tentang apa spesifiknya? Harus ada spesifiknya seperti itu. Jadi kayak misalnya mau membahas tentang perilaku konsumen terhadap salah satu online shop misalnya. Nah, itu mengacu ke teori apa misalnya, atau mengacu ke model apa, harus ada background yang jelas seperti itu. Karena apa? Karena kan kita ini kan karya ilmiah, bukan cuman sekedar pembahasan biasa. Nah, itu harus ada, biar benar-benar seperti karya ilmiah itu harus ada teori yang dipakai atau misalnya model yang dipakai yang mendukung nanti yang dilakukan penelitian yang dilakukan mbak-mbak sama mas-mas kayak gitu. Jadi kayak misalnya tadi, misalnya perilaku kita milih dari Ashcan sama Fishburne, berarti kan tentang teori kehendak perilaku. Nah, itu ya enggak apa-apa. Jadi itu nantinya mbak-mbak sama mas-mas melakukan penelitian online shopping itu berdasarkan isinya, berdasarkan apa yang Ashcan sama Fishburne kemukakan. Jadi kayak misalnya perilaku, dia terbentuk dari adanya sikap sama norma subjektif. Dan sikap itu terdiri dari kepercayaan sama evaluasi, terus norma subjektif itu terdiri dari norma subjektif terbentuk dari orang lain, pendapat orang lain, sama keinginan kita untuk memenuhi pendapat orang lain tersebut. Gitu. Nah, dari situ nanti kalau memang misalnya mau penelitiannya kuantitatif, ya nanti tinggal dibikin pertanyaan dari masing-masing variabel itu tadi. Kan tadi berarti ya variabelnya ada variabel kepercayaan. Misalnya, coba saya bukakan slide-nya ya. Kelewatan. Mana tadi? Nah, ini kan berarti bisa dilihat ya di layar. Berarti ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variabel. Nah, dari 7 variabel ini masing-masing variabel nanti dia ada pertanyaannya sendiri. Itu kalau kuantitatif menggunakan kuesioner. Nah, dari pertanyaan itu nanti kan mbak-mbak sama mas-mas nyebar kuesioner. Nah, dari kuesioner nanti itu diolah datanya pakai statistik, pakai software. Jadi nanti langsung tahu hasilnya seperti apa, terus dijelaskan misalnya hasilnya sesuai nggak sama apa yang dikemukakan Ashcan sama Fishburne. Gitu. Kalau misalnya sesuai, ya berarti hasil penelitian ini mendukung apa yang dikemukakan Ashcan sama Fishburne. Tapi kalau misalnya hasilnya nggak sesuai, berarti kan di sini kan intinya kepercayaan itu bisa mempengaruhi sikap, terus evaluasi bisa mempengaruhi sikap, terus habis itu sikap sama norma bisa mempengaruhi perilaku. Nah, misalnya hasilnya mbak-mbak sama mas-mas itu ternyata norma itu nggak mempengaruhi perilaku. Nah, itu kenapa? Kira-kira mungkin karena kondisinya sekarang mbak-mbak sama mas-mas di sini tinggal jauh dari keluarga misalnya. Sedangkan mbak-mbak sama mas-mas biasanya untuk membeli sesuatu, misalnya tanya pendapat keluarga. Nah, karena kita tinggal jauh dari sini, tinggal jauh dari keluarga di sini, makanya kita nggak memerlukan pendapat dari keluarga misalnya. Makanya norma subjektif tidak mempengaruhi perilaku kita, misalnya seperti itu bisa. Jadi kalau jawabannya hasilnya berlawanan, itu dijelaskan kira-kira kenapa. Nah, itu seperti itu. Itu kalau kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu kan biasanya melalui interview atau observasi. Nah, kalau interview itu kayak misalnya Mas Yo kan cuma ada pertanyaan, jawabannya iya sama tidak. Kurang, nggak bisa kayak gitu. Kalau kualitatif itu harus pertanyaannya, misalnya pertanyaannya ada, tapi harus lebih mendalam. Kira-kira pertanyaannya apa aja. Misalnya dari ini kan, misalnya tetap walaupun kualitatif tapi mengacu pada Ashcan sama Fishburne. Nah, itu harus ada pertanyaan tentang kepercayaan, dan itu misalnya kenapa, kira-kira terhadap online shopping ya tadi kan, terhadap misalnya anggapan aja Latif lah.
Misalnya kira-kira mau wawancara si A ini menurutnya kepercayaannya terhadap si Latif ini gimana kira-kira, oh ya gini gini ini, saya kenapa kok bisa sampai percaya. Nah itu harus terus digali, itu kalau kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu nggak bisa cuman ada pertanyaan terus jawabannya ya tidak kayak gitu, itu nggak bisa karena di situ nanti nggak menunjukkan akhirnya jatuhnya nggak menunjukkan kenapa sih kok bisa sampai berperilaku seperti itu. Misalnya kalau memang pengen tahu tentang berdasarkan kehendak perilaku ini, jadi kayak misalnya kenapa sih kok senang beli di Latif, kenapa kok sering beli di Latif, karena apa, mungkin kan karena sikapnya oke, apa sikapnya positif sama Latif, atau orang-orang di sekitar semua pada beli Latif makanya juga pengen. Nah itu harus digali lebih dalam, itu kalau kualitatif, nggak bisa cuma sekedar iya dan tidak. Dan itu harus ada beberapa pertanyaan, kalau misalnya mau interview itu harus punya beberapa pertanyaan. Dan itu gimana caranya mbak-mbak sama mas-mas yang menginterview atau mewawancarai responden itu harus menggali menggali info sebanyak mungkin sampai akhirnya kita menemukan jawabannya. Nah, itu bisa nanti baru dijelaskan di hasil penelitian itu. Nah, kemarin kan saya minta cuman baru ide aja, nggak sampai hasil. Tapi ya udah ada yang ngerjakan sampai hasil, oke, lebih bagus. Cuman masih kurang ya. Kalau saran ada juga yang mengombinasi antara mau penelitian kualitatif sama kuantitatif. Kalau saran saya mending pilih salah satu aja. Karena kan ini karya ilmiah, terus juga mbak-mbak sama mas-mas waktunya nggak banyak, ya kan, soalnya juga kerja, mending pilih salah satu. Kalau memang mau wawancara ya wawancara aja, kalau memang mau bikin kuesioner pakai kuanti ya itu aja, salah satu. Terus itu tadi kayaknya rata-rata pada nggak paham yang tinjauan pustaka, jadi pilih salah satu model atau teori yang akan jadi background penelitian kita. Terus pilih yang lebih spesifik, jangan terlalu luas topiknya. Karena kalau luas nanti susah ambil datanya. Jadi mending lebih spesifik. Kalau misalnya memang tentang motivasi untuk membeli barang atau motivasi untuk membeli di online shopping ini, itu berarti nanti cari teori motivasi apa aja. Nah gitu. Misalnya Mas, judulnya perilaku konsumen terhadap produk A. Kalau misalnya saya mending harus ada teori yang ada yang mendukung. Jadi jangan apa ya, melakukan penelitian itu kan memang ide datang dari kita. Tapi ide dari kita itu juga harus ada backingan pendukung dari yang sudah ada. Maksudnya dari tokoh-tokoh yang memang sudah ahli di bidangnya. Jangan cuman ide kita tapi nggak ada buktinya, kan istilahnya kayak gitu. Kalau kita misalnya nggak milih, misalnya nggak ada backingan tinjauan pustakanya yang kuat, istilahnya kan berarti itu menurut pendapat kita. Itu harus didukung sama sama yang sudah ada. Kalau bisa ada yang mendukung, Mbak. Karena kalau gitu itu kan jadinya bukan karya ilmiah tapi pendapat pribadi. Uh-uh. Ya kalau nggak teori atau model apa, pokoknya ada satu yang jadi back